Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kami. Mungkin kita langsung saja ya untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua mengenai saham dan saham Pegas, INDF dan JSMR. Mungkin kita langsung saja untuk saham Pegas ya terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat bahwa saham Pegas terlihat di mana pada pedagang kemarin pergerakan Pegas ditutup mengalami koreksi atau tutup melemah ya, dan kita lihat bahwa nampaknya saat ini pedagang Pegas akan cenderung melanjutkan koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana secara tingkat volume pergerakan pada pekan kemarin ini mencatatkan adanya aksi jual dan selain itu secara indikator stokastik kalau kami melihat di mana Pegas saat ini sudah berada di titik areanya jenuh beli ya, dengan di mana pergerakannya secara indikator stokastik membentuk pola area dead cross, dan ini mengatakan bahwa pergerakannya sedang mengalami penurunan, sehingga kami melihat bahwa pergerakan Pegas pada hari ini akan melanjutkan penurunan terlebih dahulu hingga ke area breakout di MA21-nya, yakni berada di level support pertamanya, yakni berada di level 1400 ya untuk support pertamanya. Dan jika pergerakannya menembus area support pertamanya, nampaknya Pegas bisa melanjutkan penurunan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level area 1355. Oke, kita lanjutkan untuk saham berikutnya, yaitu ada saham INDF. Untuk pergerakan saham INDF, kita lihat lebih dahulu pada hari ini. Oke, kita lihat untuk saham INDF. Kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Indofood ya pada pekan lalu atau Jumat lalu, di mana pergerakan INDF ini berhasil tutup menguat ya hingga 0,39%, dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan INDF sedang menguji area MA selanjutnya, yaitu MA 90 ya, setelah dia sempat berhasil menembus area MA21 dan MA34, dan pada hari ini pergerakan dari INDF sedang menguji area MA selanjutnya di area MA90, dan nampaknya kalau kita lihat bahwa saham INDF pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana pergerakan dari INDF ini secara sepekan lalu sudah berhasil membentuk pola uptrend. Kalau kita lihat secara jangka pendek, pergerakan INDF ini sudah berhasil membentuk pola uptrend kembali, dan saat itu secara tingkat volume kalau kita lihat bahwa pada perdagangan pekan lalu pergerakan adanya aksi buy dari INDF ini cukup kencang ya, dan kemungkinan pergerakan pada ini masih bisa melanjutkan penguatan, masih menunjukkan adanya aksi buy kembali ya. Terlihat di mana volume aksi buy-nya pada perdagangan pekan lalu ini cukup kencang ya Pak. Dan selain itu secara indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan indikator stokastik dari INDF ini juga pergerakannya membentuk pola uptrend ya, yaitu sejalan dengan uh, indikator stokastik dari INDF ya. Kalau kita lihat pergerakan dari INDF ya, bahwa indikator stokastik dengan indikator teknikalnya yang bergerak seiringan di mana pergerakannya membentuk pola uptrend. Dan kalau kita lihat cari indikator stokastik, pergerakan dari INDF sendiri pergerakannya uptrendnya, dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya menguji area overbought-nya ya kembali. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa secara histogram MACD dan signal MACD-nya pergerakannya masih kompak di area positif. Jadi kalau menilai pergerakan NDF pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 6.600 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 6.700. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada JSMR ya. Kita lihat untuk jasa marga.
bagaimana pergerakannya. Oke, kita lihat untuk saham Jasa Marga. Kalau kita lihat bahwa pada hari ini pembukaan saham Jasa Marga pada hari ini dibuka menguat 0,61%. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan Jasa Marga memang sedikit sedang ada penguatannya. Setelah lihat hari ini di mana pergerakan dari indikator stokastiknya ini membentuk pola uptrend setelah dia membentuk pola area golden cross. Dan selain itu, kalau kita lihat secara 30 bahwa ada tanda-tanda adanya akumulasi buy ya pada hari ini, sehingga kami menilai bahwa pergerakan Jasa Marga saat ini akan bergerak menuju ke area uptrendnya kembali setelah dia sempat bergerak downtrend atau melemah selama 4 hari berturut-turut, dan saat ini nampaknya pergerakannya sedang mewujudkan penguatan, sehingga kami melihat bahwa pergerakan Jasa Marga pada saat ini bisa bergerak menguat kembali hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 3.350 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan belum menemukan resisten pertama, kemudian bisa menunjukkan penguatan hingga ke level resisten kedua, yakni berada di level 3.380 ya. Namun jika misalkan pergerakan JSM tidak mampu bergerak hingga menembus resisten pertamanya, atau justru dia malah mengalami breakout ke bawah ya, di mana breakoutnya menembus area MA21 dan MA34-nya, dan nampaknya pergerakannya bisa saja mengalami koreksi terlebih dahulu hingga ke area titik supportnya, ya ini bisa mencapai ke area level 3.230 ya. Dan jika pergerakannya menembus support pertama, kemungkinan pergerakan bisa turun kembali hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level 3.100. Jadi perhatikan ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk saham JSMR, jika misalkan pergerakan JSMR mampu bertahan di atas MA21 dan harga 34-nya, tapi pergerakannya bisa bergerak naik ke atas ke area resisten pertamanya. Namun jika misalkan pergerakan dari JSMR tidak mampu bergerak hingga tidak mampu bertahan di atas MA21 dan MA34-nya, nampaknya pergerakan bisa saja mengalami penurunan atau koreksinya terlebih dahulu hingga ke titik area support yang telah kami berikan, ya ini bisa mencapai ke titik support terdekat di level 3.200 hingga ke titik terendahnya yaitu berada di level 3.100. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari berikutnya dari Bapak Wisbur Lois mengenai saham BMRI, NKP, BBCA, dan Alsa ya. Oke, kita terlihat terlebih dahulu untuk saham banking, ini BMRI ya. Oke, kita lihat untuk saham BMRI. Kalau kita lihat bahwa saat ini pembukaan pagi hari ini ya, BMRI dibuka sedikit naik ya 0,48%. Namun nampaknya kalau kita lihat secara pergerakannya, pergerakan BMRI akan cenderung bergerak ke area koreksi terlebih dahulu. Hal ini terlihat di mana kalau kita lihat secara pergerakan tingkat volumenya, bahwa saham BMRI ini sedang adanya aksi jual ya oleh investor. Selain itu, secara tingkat indikator stokastik kami melihat bahwa pergerakan BMRI ini sedang berada di area downtrend. Dan untuk jangka pendeknya, bahwa untuk BMRI ini ada kemungkinan bisa bergerak menguat ya. Kalau kita lihat secara indikator stokastiknya, pergerakan BMRI ini sedang menuju area pembentukan di area golden cross. Jika misalkan pergerakan BMRI, indikator stokastik dari BMRI ini bisa berhasil membentuk area golden cross-nya ya, atau yang ke atas, garis biru ini yang ke atas garis merahnya, kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat. Namun jika tidak berhasil membentuk area golden cross, nampaknya pergerakannya bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi kami menilai untuk pergerakan titik support dan resisten BMRI, untuk titik area support terlebih dahulu, BMRI bisa berada di titik area support terdekatnya, yang ini berada di level 5.125, dan untuk titik support pertamanya, dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertamanya, kemungkinan bahwa pergerakan bisa turun hingga ke titik support terendahnya, yang ini berada di level 4.925.
Namun jika misalkan pergerakan dari BMRI ini berhasil tertahan di atas MA21 dengan dia berhasil membentuk pola indikator stokastik yang membentuk area golden cross diikuti dengan titik volume yang mencapai reaksi buy, maka kemungkinan pergerakan bisa saja naik hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 5.300 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakan menembus menguat atau melaju hingga menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 5.400. Oke, kita lanjutkan saham banking yang kedua, yaitu ada saham BBCA. Untuk saham BBCA, untuk saham BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini saham BBCA dibuka melemah ya 0,28%. Dan kalau kita lihat bahwa nampaknya saham BBCA pada saat ini adanya aksi profit taking ya, setelah di saham BBCA bergerak menguat selama sepekan lebih. Dan kalau kita lihat bahwa saham BBCA ini sempat bergerak menguat selama sepekan lebih, kalau kita nampaknya pada hari ini investor sedang melakukan aksi jual ya atau profit taking terlebih dahulu. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini saham BBC akan turun ya atau koreksi terlebih dahulu. Hal ini terlihat di mana tingkat volume dari saham BBCA mencatatkan aksi jual oleh investor selama 2 hari berturut. Dan selain itu tingkat indikator stokastik juga sudah menandakan adanya jenuh beli dengan dia membentuk pola area dead cross dengan dia menurun ke area overbought-nya, dan nampaknya pergerakannya akan terus melanjutkan penurunan ya hingga ya ke area terendahnya di area oversold-nya. Jadi kalau kamu melihat saham BBCA pada hari ini akan cenderung bergerak turun atau koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 8.900 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika pergerakannya menembus area support pertama, nampaknya pergerakan BBCA bisa bisa melanjutkan penurunan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 8.600. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya. Ini ada saham INKP ya. Kita lihat untuk saham INKP, kita lihat juga pada hari ini pergerakan INKP ya, pada pembukaan pagi hari ini juga bergerak turun ya. Dan kalau kita lihat bahwa INKP sudah mencatatkan penurunan selama 3 hari berturut-turut pada hari ini, dan nampaknya memang saat ini pergerakan INKP masih akan terus melakukan penurunan. Terlihat di mana pergerakan INKP ini adanya aksi jual ya oleh investor, terlihat di mana volumenya yang mencatatkan penurunan selama 3 hari berturut-turut. Dan selain itu bahwa INKP saat ini sedang terjadi ada jenuh beli, hal ini terlihat di mana pergerakan dari indikator stokastiknya ini telah membentuk pola area dead cross ya, dengan dia membentuk pola menjelang ke bawah, dan nampaknya pergerakan dari NKP akan turun hingga berikut ke MA21 dan MA34-nya, menembus ke area area support terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 7.450 untuk titik support pertamanya. Dan jika pergerakannya menembus titik support pertamanya, nampaknya pergerakan dari saham NKP bisa melanjutkan penurunan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 7.150. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada saham Elsa ya. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pada hari ini saham Elsa dibuka menguat, dan kalau kita lihat bahwa pada pagi hari ini Elsa sudah menguat hingga mencapai 2%-an, dan kalau kita lihat pergerakannya sudah naik hingga 3%-an pada hari ini, dan nampaknya pergerakan Elsa saat ini sedang menguji adanya penguatan ya. Dan kalau kita lihat bahwa Elsa saat ini sedang tren bergerak ke area uptrend-nya, dan selama sepekan kita lihat bahwa pergerakan Elsa sudah naik cukup tinggi ya secara berturut-turut. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini
ALSA masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana ketika volume ALSA masih tinggi, adanya aksi buynya yang dan diikuti dengan indikator stokastiknya di mana pergerakannya ada akumulasi beli ya. Kalau kita lihat di mana pergerakan ALSA saat ini secara indikator stokastiknya telah membentuk pola area golden cross yang berarti menandakan bahwa adanya akumulasi beli oleh investor ya pada saat ini. Dan kalau kita lihat bahwa secara indikator MACD juga bahwa histogram MACD dari ALSA ini pergerakannya masih bergerak positif ya, dengan di mana dari sinyal ALSA-nya pun sinyal MACD ALSA pun juga pergerakannya masih bergerak di area positif. Jadi kalau kami melihat bahwa pergerakan ALSA pada hari ini masih bisa melanjutkan penguatan hingga titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 338 ya untuk titik resisten pertama. Dan jika pergerakan ALSA ini mampu melewati area resisten pertama, nampaknya pergerakan ALSA bisa melanjutkan penguatan hingga ke area titik resisten keduanya, ya ini berada di level area 350 ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada saham Antam ya. Kita lihat untuk saham Antam. Untuk saham Antam, kita lihat bahwa pada hari ini Antam dibuka melemah 0,95% dan nampaknya pergerakan Antam akan bergerak cenderung koreksi terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan Antam sudah menandakan ada jenuh beli, terlihat di mana pergerakan sepekan lalu pada 17 April pergerakannya sudah menunjukkan ada tanda jenuh beli ya, terlihat di mana pada 17 April ini secara indikator stokastik pergerakan 6 ini membentuk pola area dead cross dan hingga saat ini pergerakan Antam ya ini pergerakannya masih bergerak turun ya dan belum ada tanda nampaknya adanya penguatan ya, dan terlihat malah penurunan dan terlihat di mana Antam saat ini sedang adanya akumulasi jual ya sepekan pada hari ini. Dan kalau kita lihat secara volume memang saham ini sedang adanya akumulasi jual hingga pembentukan Antam sama sama sepekan lalu pergerakannya telah membentuk pola area downtrend ya. Kalau kita lihat bahwa pergerakan Antam sendiri akan bergerak hingga ke area breakout di MA21 dan MA34-nya menuju penurunan ke titik area support terdekatnya. Ya ini berada di level area 2030 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika pergerakannya ini menembus area support pertama, nampaknya pergerakan Antam bisa terus turun hingga ke titik area support terendahnya, ya ini berada di level 1935. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada saham BBNI ya. Kita lihat untuk saham BBNI untuk pada hari ini kita lihat bahwa BBNI pada pembukaan hari ini ada sedikit penguatan. Kalau kita lihat penguatan BBNI ini dibuka menguat 0,27% dengan